Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Joseph Dos Santos, NIM akhir saya 138. Di sini saya akan menjelaskan kampanye singkat tentang nepotisme di perdesaan. Baik, sebelum kita bicara nepotisme, kita harus tahu dulu apa itu nepotisme. Nepotisme artinya penyalahgunaan kekuasaan. Itu sudah termasuk dalam tindak pidana korupsi. Jadi apabila oknum kepala desa atau aparat desa yang melakukan nepotisme, masyarakat desa harus lawan. Karena apa? Sudah ada undang-undang yang mengatur tentang itu. Karena pasal 1 ayat 3 UUD 1945 mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya segala sesuatu diatur oleh hukum. Dan Indonesia sendiri menganut asas equality before the law, di mana persamaan di hadapan hukum. Artinya bahwa entah pejabat maupun orang kaya, masyarakat, orang miskin, itu semua sama di hadapan hukum. Jadi apabila ada oknum aparat desa atau kepala desa yang melakukan nepotisme, lapornya di BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Apabila BPD tidak menindaklanjuti laporan Bapak saudara-saudara masyarakat desa, langsung ke pihak yang berwajib atau ke kejaksaan. Karena pasal 1 ayat 2 UUD 1945 mengatakan kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Jadi rakyat berhak menyampaikan pendapat, rakyat berhak bersuara, rakyat berhak menyampaikan kalau penggunaan anggaran desa tidak sesuai. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Pops tutule, pops day. Kita Indonesia, kita demokrasi, kita luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Mujahidin dengan NIM ujung NIM 562. Di sini saya akan mempresentasikan nepotisme itu apa, karena banyak yang bertanya-tanya nepotisme itu apa, contohnya itu seperti apa, dampaknya atau ciri-cirinya itu seperti apa. Nah, yang pertama itu kita ketahui itu nepotisme itu apa. Nepotisme itu adalah sebuah penyelenggara negara yang tujuannya adalah melawan hukum. Jadi nepotisme ini sangat merugikan negara, dan nepotisme ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Nah, penyebab dari lahirnya nepotisme ini sudah jelas, karena ada rasa ikatan keluarga atau kerabat yang terlalu dekat dalam keluarga, sehingga dia mementingkan keluarga daripada yang lain. Itu mungkin penyebabnya lahirnya nepotisme. Contohnya itu seperti misalnya si A ini memiliki sebuah perusahaan, akan tetapi dalam perusahaan itu karyawannya kurang. Jadi si A ini merekrut karyawan. Setelah merekrut karyawan, dia sadar bahwa ada salah satu keluarganya dalam karyawan tersebut. Nah, setelah mengetahui, dia mengangkat derajat atau mengangkat jabatannya dari karyawan tersebut. Harusnya kan itu tidak adil. Karena kenapa? Karena si A itu merekrut karyawan tidak melihat dari kemampuannya, tidak melihat dari kualifikasinya, tetapi dia melihat karena kerabat dekatnya atau keluarganya, jadi dia mengangkat jabatan atau derajatnya, entah itu manajer atau apa. Itu kan harusnya tidak adil, itu seperti tidak adil. Nah, yang selain itu juga kita harus mengetahui ciri-cirinya ya. Nah, ciri-ciri dari nepotisme ini tuh kurang atau tidak ada kejujuran dalam menjalankan amanat yang diberikan kepadanya. Selain itu dia mengabaikan kesempatan seseorang yang memiliki kompetensi
yang lebih tinggi, yang lebih bagus dibandingkan dengan dia lebih memilih kepada orang-orang terdekatnya atau kerabat-kerabat atau keluarga terdekatnya lah. Nah mungkin itu ya ciri-cirinya dia lebih memilih keluarganya daripada orang-orang yang di luar yang memiliki kompetensi yang bagus. Nah selanjutnya juga dampaknya itu seperti apa. Nah dampaknya ini tuh ketidakadilan lah yang terus menerus yang dirasakan orang lain yang seharusnya berkesempatan untuk mengembangkan karirnya. Jadi inilah salah satu dampaknya juga. Selain itu dampaknya juga seperti timbulnya pemikiran-pemikiran pragmatis dalam masyarakat, dimana untuk mendapatkan pekerjaan atau posisi itu tentu bukan melalui persaingan dan prosedur, tetapi melalui dengan cara nepotisme itu, maka itu tidak adil lah, tidak adil. Untuk mengatasinya kita harus melaporkan kepada pihak yang berwajib. Jangan takut melaporkan, karena setinggi-tingginya jabatan atau kedudukan, kan tetapi di depan hukum itu kita sama kedudukannya, sama rata, tidak ada yang membeda-bedakan. Makanya itu kita harus berani. Maka dari itu sekarang marilah kita perangi nepotisme itu, kita lawan nepotisme itu. Kalau bisa sampai akar-akarnya. Mungkin seperti itu penyampaian dari saya. Mungkin ada kesalahan kata atau kalimat, mohon maafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Wiranto. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan nepotisme. Nepotisme adalah sebuah tindakan seseorang yang memanfaatkan sebuah jabatan atau posisi untuk mengutamakan kepentingan keluarga atau kerabatnya. Contoh penyebab lahirnya nepotisme sudah jelas rasa ikatan kekeluargaan dan kekerabatan yang terlalu mendalam. Yang menjadi penyebabnya, nepotisme terjadi ketika seorang aparatur baru bukan berdasarkan nilai-nilai kualifikasi sosok yang dihendaki yang direkrut, melainkan berdasarkan pada ikatan keluarga dan kekerabatannya. Nah, di sini kita bisa lihat potensi yang terjadi kerusakan sosial, misalnya keluarga, masyarakat, negara, dan agama akan semakin besar karena pelaku nepotisme ini tidak lagi peduli pada kualitas dan kepentingan umum, namun hanya untuk mementingkan keuntungan pribadi dan keluarganya semata.